Hati-hati guys, ini penting banget. Barang siapa yang keluar pada saat malam Rebo Wekasan, maka dia akan mendapatkan bencana dan musibah. Dijelaskan dalam sebuah kitab bahwasanya Allah akan menurunkan 320.000 bencana musibah ke bumi, dan itu akan jatuh di Rabu terakhir di bulan Safar. Tidak, kita akan mendapatkan bencana di hari Rabu terakhir di bulan Safar. Lantas gimana dengan para penjual kaki lima? Lantas gimana dengan Pak Satpam yang jaga depan becak sebelah sana? Terus lantas gimana para penjual martabak? Terus kalau misal pacarnya mau caper depan calon mertua gimana dong? Tidak. Apakah semuanya itu benar? Maka mari kita bahas. Kalian pasti udah sering denger kan tentang Rebo Wekasan. Saya juga heran banget sih, kok bisa ada beberapa kreator agama tuh yang nge-share aja biar rame mungkin, atau mungkin dia nggak tahu ilmunya, maka semoga dia nonton video ini. Dijelasin bahkan kalau Rebo Wekasan harus sholat Rebo Wekasan, harus baca ini 7 kali, ini 10 kali, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, Yasin, dan lain sebagainya harus dibaca semuanya. Bahkan sampai dijelasin dalam kitab Kanzun Najah was Surur. Dan perlu kalian ketahui bahwasanya tidak ada hari sial di dalam Islam. Semua hari yang Allah ciptakan itu baik, dan kita diperintahkan untuk berikhtiar dan bertawakal. Allah mengatakan, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal sama Allah, maka cukuplah bagi dia. Dan Allah tidak pernah menjelaskan, bahkan tidak ada nas dalil sahih dan sharih yang menjelaskan bahwasanya adanya Rebo Wekasan itu hari sial. Allah menurunkan itu semuanya, itu tidak pernah didapatin oleh guru-guru kami. Sejarah Rebo Wekasan yang diajarkan oleh guru-guru kami adalah suatu hari di mana ada seorang soleh yang dia itu mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilham itu bukan firman ataupun wahyu ataupun seperti sebagaimana Nabi kepada Allah kepada Rasulullah, bukan. Hanya saja firasatnya orang beriman, orang soleh itu benar adanya. Maka boleh untuk mengajarkan amalan yang tidak ada amalan khusus. Maksudnya bagaimana? Tidak boleh ada ritual ibadah khusus pada malam Rebo Wekasan, seperti sholat Rebo Wekasan khusus, gak boleh. Maka kalau sampai diadakan ataupun diberikan amalan-amalan khusus pada malam sial yang dianggap sial, maka ini bisa jatuhnya adalah bid'ah. Terus kemudian apakah semuanya itu bid'ah? Maka jawabannya tentu tidak. Ada beberapa amalan yang diperbolehkan untuk lidaf'il bala, untuk menghindarkan kita dari bala. Misalnya contoh, kita keluar dari rumah, kita baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Setiap hari kita diminta untuk meminta perlindungan kepada Allah. Maka dalam hal ini bentuk ikhtirazan wa ikhtiyatan, bentuk kehati-hatian kita, maka boleh teman-teman sholat dengan hujah sholat sunnah mutlak. Misalnya sholat sunnah hajat misalnya, untuk daf'il bala, untuk menghindari bala. Maka ini boleh-boleh saja. Namun kalau sampai ada ibadah ritual khusus, sholat Rebo Wekasan, bikin ini, bikin itu, nggak boleh keluar, maka ini bisa jatuhnya adalah bid'ah. Dan bahkan kalau kita percaya, sama saja kita meragukan Allah. Dan kalau sudah meragukan Allah, jatuhnya syirik akbar. Adapun dalam kitab Kanzun Najah was Surur, para ulama membantah, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bab itu membantah bahwasanya tidak ada dalil nas, tidak bisa ini dijadikan hujah bahwasanya ini adalah sesuatu yang harus kita amalkan dengan amalan ataupun ritual yang diajarkan harus baca ini, baca itu, tidak ada. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak pernah meriwayatkan hal tersebut. Dari sahabat, tabi'in juga tidak ada. Maka untuk urusan ini, untuk bab ini ditolak dan tidak bisa dijadikan hujah untuk kita takut, untuk kita melakukan ritual khusus di Rebo Wekasan. Maka lantas yang bisa kita benarkan, yang bisa kita ambil daripada orang-orang yang menyebarkan tentang amalan Rebo Wekasan adalah hanya sholat sunnahnya saja. Kalau baca Quran, masa kalian baca Quran kalau ada itu aja? Apakah setiap hari kalian gak baca? Apakah setiap hari sebelum tidur kalian tidak baca trikul? Haruskah sesuatu khusus dulu baru kalian baca? Maka jawabannya adalah tidak. Boleh kalian mungkin bentuk tadi kehati-hatian sholat sunnah, sholat mutlak, sunnah mutlak, yaitu sholat hajat, tujuannya daf'il bala, maka ini diperbolehkan. Bukan usolli sholat lidaf'il bala fi Rebo Wekasan. Ini nggak ada. Jadi buat teman-teman semuanya, lebih berhati-hati dalam mengambil informasi agama dari kreator-kreator dakwah yang baru-baru bermunculan. Saya tidak mengatakan semuanya salah, dan saya juga tidak mengatakan diri saya benar secara totalitas. Ada kesalahan dari saya, silakan ditegur. Tapi buat teman-teman, buat para kreator agama, kalian menyebarkan agama loh, yang dimana itu bisa menjadi letak jariah, entah dosa, entah pahala. Dan caranya bagaimana? Silakan bertabayun kepada guru-guru kalian. Apakah hal ini benar? Apakah kalian nge-share amalan yang ternyata itu palsu, maudhu, dan ternyata itu mungkar? Karena tanggung jawabnya adalah pada diri kamu. Jika ada orang yang melakukan bahkan ketakutan gara-gara nonton konten kamu, maka dosanya, maka akibat dari apa yang dia lakukan yang itu bernilai dosa juga dapatnya ke kamu, juga sampainya juga ke kamu. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum.